Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok profesi keteknikan Universitas Jenderal Sudirman yang beranggotakan Yoga Aditya, Trilaksono Putro, dan Widya Bimarani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hard skill, soft skill, entrepreneur, manager, and leader dari seorang lulusan engineer. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan mengenai soft skill. Kira-kira apa itu soft skill? Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya sendiri. Nah, kira-kira keterampilan seperti apa sih? Yang pertama, kemampuan komunikasi, kejujuran dan kerjasama, motivasi, kemampuan beradaptasi. Keterampilan soft skill seseorang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kebiasaan seperti berikut. Yang pertama, thinking skills. Yang kedua, berkata. Yang ketiga, bertindak. Dan yang keempat, bersikap. Soft skill menjadi salah satu faktor paling penting untuk dimiliki seseorang lulusan engineer di generasi milenial, seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain, memecahkan masalah, serta aspek kecerdasan emosional lainnya. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari soft skill. Lalu kita akan masuk ke dalam penjelasan mengenai hard skill. Kira-kira apa itu hard skill? Hard skill adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknik yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Keterampilan yang termasuk dalam hard skill misalnya, yang pertama keterampilan mengoperasikan komputer, pengetahuan dan keterampilan finansial, keterampilan berbahasa asing, serta keterampilan perakitan produk. Think as an entrepreneur, act as an engineer. Tahu nggak sih apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan hal yang sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi pada suatu negara dan potensinya untuk berkontribusi pada terciptanya lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan telah didokumentasikan dengan baik. Kemudian, apa itu engineer? Engineer adalah seseorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu menggunakan ilmunya untuk menghasilkan suatu benda atau produk yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, engineer dan entrepreneur memang pekerjaannya berbeda. Misalnya, entrepreneur akan lebih fokus pada bagaimana mereka menjual barang atau jasa agar bisa laku di pasaran. Pada yang saat yang sama, para engineer lebih fokus tentang cara membuat produk atau suatu alat yang berfungsi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwasanya penting sekali tidak hanya memiliki satu sudut pandang baik dari engineer maupun entrepreneur agar menghasilkan sebuah kualitas yang lebih baik. Ya, selanjutnya adalah engineer as manager and leader. Pada umumnya, seorang engineer hanya berfokus kepada aspek teknis saja, yaitu berhubungan langsung dengan alat dan mesin. Sebenarnya, jauh lebih luas dari yang difikirkan, yaitu bisa sebagai entrepreneur, manager, dan leader. Ada beberapa faktor komponen yang mempengaruhi engineering manager, yaitu diantaranya kepemimpinan, kapabilitas, kompetensi bisnis, hubungan, pengalaman, dan kompetensi teknis. Seorang engineering manager harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang baik dan mengerti keadaan anggota. Anggota merupakan faktor penting dalam mendukung sebuah tercapainya tujuan dari perusahaan. Tanpa anggota yang memiliki keahlian, maka akan sulit tercapainya tujuan perusahaan, bahkan bisa saja menjadi gagal. Engineering manager yang sukses adalah orang-orang yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan, baik dari atasan maupun dari tim. Kuncinya adalah menguasai kemampuan teknis serta non-teknis seperti komunikasi dan kepemimpinan.